緒です。ほら、せーい。Halo what's up cuy, bertemu lagi bersama gue di channel Gaming Football Mobile. Di video kali ini gue bakalan membahas tentang top 5 best formation untuk head to head part 2. Ini adalah part 2 nya ya, karena sebelumnya gue udah buat yang part 1-nya. Dan buat kalian yang mau lihat part 1-nya, langsung aja, linknya ada di deskripsi cuy. Oke, tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gua @gfmofficial_. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian itu bisa tahu formasi yang terbaik untuk head to head ya. Jadi gitu. Oke, dukung terus channel ini, semoga sampai 1000 subscriber. Dan ada total 87,3% dari kalian yang nonton doang, nggak subscribe sih. Jadi mohon untuk subscribe ya, karena gue butuh banget subscribe dari kalian agar channel ini lebih maju lagi cuy. Jadi gitu. Oke, langsung aja kita ke formasinya. Yang pertama di sini langsung formasi pertama adalah 4-2-3-1 lebar. Ini adalah formasi yang lagi gue pakai sekarang. Formasi ini menurut gue bagus banget ya, karena kita punya 2 CDM, 3 yang nyerang, yaitu adalah RM, CAM, LM, dan Fernando Torres atau ST ya. Ada ST-nya. Nah, terus RM, LM ini juga bisa mundur ke belakang karena dia itu adalah RM, LM. Apalagi kalian yang menggunakan RM, LM yang high, itu pasti dia bisa maju dan bisa mundur, gitu loh. Kayak di sini gue pakai Son Heung-min ya, gue pakai Son Heung-min, dia tuh high, dan ya kalian lihat sendiri lah statsnya, dia itu bagus banget, dia high juga. Jadi gue pakai si Son Heung-min ini. Dan di sini Bell ya, untuk Bell dia nggak high, tapi dia medium, tapi menurut gue dia udah oke gitu ya. Dia nggak turun ke belakang juga gak apa-apa, karena dia di sini dikawal oleh Tchouaméni, yang dimana Tchouaméni itu defense-nya bagus banget cuy ya. Begitu juga dengan Fred. Di sini Fred juga salah satu CDM yang bagus juga kan. Dia punya stamina yang bagus dan punya sprint yang bagus. Ya, dia high juga. Di sini rata-rata pemain gue tuh di mid itu tuh high semua. Kayak di sini Son Heung-min high, terus Fred juga high, ya kan. Ini tadi. Terus Lucas Paqueta juga high cuy. Nah, high kan. High. Terus si Tchouaméni ini juga high. Jadi gitu. Nah, kan nggak bisa sendiri. Kecuali si Bell doang yang nggak high. Jadi gitu. Ya, jadi formasi 4-2-3-1 lebar ini sangat worth it buat kalian untuk dipakai. Karena dari segi serangan, kita punya RM dan RM, ya. Dan untuk defense, kita punya CDM yang bagus buat bantu serangan dan juga bantu pertahanan. Ya, karena itulah tugas CDM gitu. Dan di sini juga ada satu CAM yang duduk di belakang striker. Dia itu tugasnya itu buat jadi ya kayak second strikernya lah gitu. Jadi buat biasanya gue lebih sering ngelihat si Lucas Paqueta ini dibolin dibandingkan dengan Fernando Torres. Karena Fernando Torres ini bakal buka ruang untuk timnya, untuk si Lucas Paqueta, dan Lucas Paqueta lah yang mencetak gol. Jadi gitu. Kalau misalnya dari gue main head to head itu tuh kayak gitu terus, gitu loh. Ya. Jadi gitu untuk 4-2-3-1 lebar. Di sini gue ngerti banget 4-2-3-1 lebar karena gue udah pakai 4-2-3-1 lebar ini sampai ke rank FIFA Champ ya. Jadi itu adalah kenapa gue nyariin kalian untuk menggunakan 4-2-3-1 lebar, karena gue aja udah cobain gitu 4-2-3-1 lebar ini. Oke, lanjut kita ke formasi yang selanjutnya, yaitu adalah formasi yang kedua. Di sini kita bakal kasih tahu formasi yang kedua adalah ini dia, 3-5-2. Nah, formasi 3-5-2 ini adalah formasi yang dipakai oleh seorang pro player ya. Jadi ada seorang pro player yang juara atau juara Piala Dunia e-sport ya, e-sport FIFA Mobile.
FIFA World Cup kalau nggak salah namanya itu. Jadi dia menggunakan formasi ini dan dia itu bisa menang sampai ke final. Buat kalian yang mau lihat cuplikan juaranya gimana, kan langsung aja lihat di sini guys. $1,000 penalty shootout. And here we go. Nicholas steps up first and scores. Umit needs to reply to make it 1-1. Upstairs from Ribéry scores. What a piece so far from the spot. It's Cristiano Ronaldo for Nicholas. Steps up, saved by Umit. Can he edge in front? His own Ronaldo from 12 yards scores. Advantage to the German. Nicholas needs to score this one. Up steps Mbappe, who came on late on into the game. He will. Will it be 3 from 3? Comes over the ear of Nicholas. 3 from 3, will it be? Does 3 from 3. Nicholas, huge moment in this penalty shootout. David Ginola from the spot does score. Umit to go 4-3 up. In the E-World Cup Grand Final, Ruud Gullit scores! Nicholas has to score. It's as simple as that. Bellingham steps up, does score. Umit, it's in your hands. $250,000 and the FIFA E-World Cup. Upstairs Vinicius, he does score. And Germany make history. Back-to-back FIFA E-World Cup champion. Nah, jadi itulah dia tadi ya. Kalian bisa lihat sendiri dia itu juaranya itu dari penalti. Gua belum bisa dapetin kayak apa ya, video full ya, karena gue juga nggak tahu. Dan banyak banget yang ngomong bahwa dia ini tuh adalah pemain yang bagus gitu. Karena gue juga nggak terlalu perhatiin YouTube ya, nggak terlalu perhatiin YouTube dan nggak terlalu perhatiin World Cup gitu, FIFA World Cup. Karena ya buat apa juga kan, gue juga nggak tahu nyarinya di mana gitu ya. Jadi nggak semewah FIFA World Cup lah, jadi gitu cuy. Jadi ini adalah formasi yang dipakai sama si YouTuber juara FIFA itu. Di sini kita punya RM dan LM ya, yang menjadi sayap gantung. Gue bilang itu sayap gantung guys, karena dulu itu namanya tuh sayap gantung ya, atau wingback. Jadi di sini tuh wingback, mirip wingback, tapi dia ditaruh di mid gitu loh. Jadi untuk serangan kita udah punya RMLM dan juga CAM dan 2 ST di sini. Nah, gue lihat gameplaynya itu tuh dia memiliki banyak opsi umpan di depan gitu. Karena kan ada di sini ada Lucas Paqueta, Fernando Torres dan striker gitu. Jadi ada 2 ST dan 1 cam. Dan ada RMLM juga yang bantu serangan. Dan terkadang CDM-nya itu tuh ikut bantu nyerang gitu cuy. Jadi ya di sini untuk serangan itu bisa sampai 5 orang, 6 orang di atas gitu loh. Ya, bisa sampai 5 orang atau 6 orang di atas. Karena di sini ada 2 ST ya kan. Dan untuk defense itu sama salah satu dari 2 ini, si Fred atau Tchouaméni ini. Biasanya sih kayaknya sih lebih ke Tchouaméni ya, karena Tchouaméni ini kan defense-nya lebih bagus dibandingkan dengan Fred gitu loh. Tapi sesuai kondisi aja sih biasanya ya. Jadi gitu. Jadi untuk 352 ini adalah dia tuh juara pakai formasi ini cuy. Ya. Jadi oke, langsung aja kita ke yang selanjutnya ya. Untuk 352 gue nggak tahu gimana pastinya, karena gue juga belum pernah gunain 352. Tapi banyak banget sekarang yang udah pakai 352 karena dia juara di FIFA World Cup. Ya walaupun dia itu FIFA konsol atau bukan yang mobile, atau bukan FIFA Mobile tapi FIFA Ultimate Team, tapi sama aja karena kan sama-sama FIFA gitu. Bedanya dia di konsol, kita di mobile, dan ya pasti lebih bagus di konsol gitu. Tapi itu udah sama aja, jadi gitu guys ya. Oke, lanjut lagi kita ke formasi selanjutnya ya. Formasi selanjutnya adalah formasi bentar. Nah, ini dia formasinya. Itu adalah 4-3-3 holding. Ini adalah salah satu formasi yang bagus banget buat kalian pakai. Dengan yaitu adalah formasi 4-3-3 ya. 4-3-3 holding. Ini tuh lebih ke tiki-taka cuy. Jadi kalau bukan namanya tuh passing-passing dekat gitu ya. Lebih ke passing-passing dekat. Kalian karena di sini kan 4-3-3 itu emang gitu.
di dunia asli itu juga sama. Di PS gue udah pernah nyobain, ya, di PlayStation atau di FIFA konsol itu gue udah nyobain 4-3-3 ini, dan itu mainnya tiki taka tuh enak banget. Apalagi, dan kalau di sini kan agak susah gitu ya main tiki taka, tapi ini tuh udah masih enak ya. Umpan deket itu enak banget ya. Jadi untuk defense kita punya si Tchouaméni, dan untuk attack kita punya dua gelandang serang, dua gelandang. Dan dua gelandang ini gue saranin satu box to box, satunya lagi itu bisa defense. Contohnya box to box tuh kayak Wijnaldum ya. Jadi dia tuh bisa nyerang, bisa bertahan. Terus ada satu lagi yang emang bener-bener nyerang. Atau kalian mau cara bertahan, yang bertahan, ya itu bisa juga. Tapi gue lebih saranin kalian itu pakai yang lebih menyerang gitu. Kayak contohnya di sini Lucas Paqueta, sama satunya lagi misalnya siapa ya? Ya Wijnaldum, Leon Goretzka, atau Jude Bellingham juga bisa. Kalian taruh Jude Bellingham ya. Karena dia tuh bisa nyerang dan bisa bertahan gitu loh. Ya, jadi itulah dia untuk formasi 4-3-3 holding. Yang menurut gue formasinya bagus banget gitu. Lalu kita lanjut lagi ke formasi 4-3-3 menyerang. Ini adalah formasi yang menurut gue juga bagus. Mirip-mirip sama formasi tadi. Cuman minusnya atau bedanya itu cuman dia tuh lebih nyerang. Ya, dan di sini tuh CM ya. Saran gua, salah satu dari CM kalian itu adalah CDM di sini. Kayak di sini gua taruh Tchouaméni, misalnya aja ini misalnya aja. Ya, itu adalah kalian taruh si Tchouaméni ini untuk jadi CDM, untuk jadi gelandang bertahannya. Karena dia bakal terus bertahan. Dan cuman bertahan aja gitu. Dan satunya lagi itu adalah box to box. Kayak tadi ada Wijnaldum, Goretzka, ya. Jadi itu adalah box to box. Minusnya, kalau misalnya kalian nggak pakai CDM atau CDM-nya itu yang bisa nyerang, ya, CM-nya itu bisa nyerang, biasanya itu bakal jebol. Ini adalah formasi yang menurut gua formasi orang nekat, yang serangannya itu bagus banget, cuman defense-nya tuh rada kurang. Karena mereka bakalan kalau serangan balik itu peluang untuk ketemu dua back ini itu besar banget, karena nggak ada CDM yang bantu untuk nyaring serangan. Jadi gitu. Jadi nggak ada yang buat bantu nyaring serangan lah. Jadi gitu ya. Jadi untuk formasi 4-3-3 menyerang itu tuh bener-bener emang dia tuh menyerang. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian suka yang nyerang banget, ya pakai aja formasi 4-3-3 ini. Jadi gitu. Menurut gue ini formasi yang worth it banget guys, ya, untuk dipakai buat kalian yang menyerang. Plusnya atau kekurangannya itu adalah dari segi defendingnya itu pasti bakal susah banget, karena ini adalah formasi yang menyerang, ya. Ya namanya aja 4-3-3 menyerang gitu. Pasti ini formasi yang menyerang. Oke, lanjut lagi kita ke formasi selanjutnya, yaitu adalah formasi ini juga sama, formasi seorang YouTuber yang bagus banget, yaitu adalah 5-2-1-2. Ini gue nggak tahu ya, yang pas season 1 yang pas di nanti kita rapin dulu ya. Pas di bahas formasi 4-1 ini tuh ada atau enggak gue lupa, tapi intinya untuk formasi ini adalah salah satu formasi yang bagus banget dan worth it banget buat kalian pakai, karena nih formasi itu tuh lebih, tapi kurangannya formasi ini tuh lebih ngandelin serangan baliknya, ya. Karena nih formasi itu defending banget, kan punya RWB di sini dan LWB yang bisa bantu serangan di sini, ya. Ini adalah salah satu formasi yang dipakai oleh seorang YouTuber, kalau nggak salah namanya Tex ya, Tex Gaming atau siapa gitu ya. Gue pernah dengar, pernah lihat juga orangnya, tapi gue lupa dengan channelnya. Namanya tuh Tex gitulah pokoknya ya. Gue lupa apa pokoknya. Jadi ini formasi itu menurut gue enak banget, bagus banget buat kalian pakai untuk kalian yang suka defending, ya. Ini formasi yang menurut gue defend banget lah. Nih, kalian bisa serang
pakai RWB di sini yang bisa maju mundur. Ya. Di sini juga sama. Jadi ini formasi menurut gua bagus banget buat kalian yang suka defense. Ya, buat kalian yang nggak suka defense atau yang sukanya tuh nyerangnya bagus dan bertahannya bagus, ya tadi sih menurut gua formasi 4-2-3-1 lebar atau 4-3-3 atau 4-3-3 holding dan 5-3-2. Itu adalah formasi yang menurut gue cocok buat kalian pakai gitu. Ya, untuk formasi ini. Jadi untuk formasi ini tuh lebih ke defense. Gue tekenin lagi, ini tuh lebih ke defense dan lebih ngandelin serangan balik. Ya, untuk bertahan kita juga dibantu dengan CM ini. Karena CM ini biasanya mundur cuy. Gue liat gameplaynya tuh CM ini mundur. Dan kalian harus bersabar mainnya. Itu harus bersabar. Karena ini adalah formasi yang bertahan. Ya, otomatis banyak pemain-pemain yang lebih ngandelin di belakang gitu. Ya, ini adalah, jadi itu formasinya begitu. Ya, jadi gitu cuy. Oke, jadi itulah dia tadi formasi kelima formasi yang gue saranin. Jadi itu udah 5 kan ya. Udah 5 atau belum gue gak tahu. Pokoknya 5 ya. 5 formasi tadi yang menurut gue tuh worth it banget buat kalian pakai cuy. Ya, jadi gitu. Ya, oke, segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue @gfmofficial_. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar channel ini makin ramai dan kita ngumpul bareng di sini cuy, di channel ini ya. Jadi gitu. Oke, gue akhir sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.